Kalau aku kan terlahir dari orang yang nggak punya ya kak. Privilege keistimewaan itu ya kemiskinan gitu. Banyak laki-laki yang bilang ya udah kita mulai dari nol aja. Itu gimana tuh kalau dari kakak sendiri? Kira pom bensin. Iya, nggak bukan. Maksudnya kan sama kakak nih. Kakak kan keluarga ada. Insecure orang yang keluarganya berada tuh dari apa sih? Siapa sih? Gue penasaran. Public figure ya? Jangan-jangan ya? Buka ya. Bismillah. Halo kak. Halo. Salam dari Binjai kak. Siapa ya? Kok kayak kenal ya? Oke, aku buka kartu. Pendapatmu soal semua cewek itu matre? Ha, ini betul ini. Kenapa pertanyaan mantep-mantep kali ini? Nggak, aku bingung ini. Cak, betul nggak? Aduh, pertanyaannya berat-berat banget ya. Gimana jawabnya Iya, nih? pendapatmu soal semua cewek itu matre? Nah, ini pas kali nih kak. Sebenarnya ya, cewek itu nggak semuanya matre, tapi itu udah kayak tuntutan nggak sih? Gimana nanti anaknya mau makan apa ke depannya? Iya, Kalau betul. cewek itu nggak matre ya kan? Heeh. Dia harus mikirin dong masa depannya gimana nantinya kalau lakinya nggak berpenghasilan, nggak punya finansial yang cukup baik gitu ya nggak sih? Tapi gini misalnya nih kak, misalnya gini, kan banyak laki-laki yang bilang ya udah kita mulai dari nol aja. Itu gimana tuh kalau dari kakak sendiri? Kira pom bensin. Iya, nggak bukan. Maksudnya kan banyak kak, banyak. Ya udah kita berjuang sama-sama mulai dari nol aja gitu kan. Buktinya ceweknya mau nih dari pikiran ceweknya atau memang semua cewek itu beda-beda sifatnya gitu? Atau Sebenarnya gimana? ya menurut aku tipikal cewek semua tuh pada dasarnya pasti ada matre-matrenya ya. Ada ya? Karena ya apapun itu kita tuh nggak akan kenyang kalau cuma makan cinta doang. Sebenarnya bukan materi ya kak, tapi memang untuk kebutuhan hidup. Apalagi dia udah dari orang tua diambil sama laki-laki untuk ditanggung jawab sepenuhnya ya kan. Dia mikirin nasibnya ke depan juga ya kan. Iya, pastinya. Kalau mau nikah sama lah. laki-laki ini nggak mungkin jadi kerja pom bensin kayak tadi kak ya kan. Mau tampang Mulai muka, dari nol. pasang tampang muka apa ke mertua nanti ya kan pasti nggak enak. Pak. Iya begitu wih. Lihat makanya udahlah kerja lah baru bisa nikah ya kan, betul kak? Punya iya, kerja betul. yang mapan, punya penghasilan yang pas, baru kalau mau nikah. Betul Itu sekali. dia. Oke. Next aku ambil Berarti kartu ya. terjawab sudah ya. Next. Ini my masih turn. ada kartu sekitar 3.000 lagi. Wah, Kak. apaan nih? Si banyak aku numpuk Wah, nih kak. ribet nih pertanyaannya nih. Apa pendapatmu soal sukses itu butuh privilege, bro? Sukses itu butuh privilege. Sebenarnya ya kalau aku kan terlahir dari orang yang nggak punya ya kak. Nggak ada apa-apa gitu ya, bener-bener privilege keistimewaan itu ya kemiskinan gitu. Jadi istimewanya itu karena aku terlahir nggak punya apa-apa, jadi punya motivasi untuk bisa sukses. Kalau dari akunya, jadi karena udah nggak punya apa-apa, ya itulah istimewanya kan. Aku nih terlahir udah nggak punya apa-apa gitu kan, anak satu-satunya. Akhirnya pengen punya semangat juang yang tinggi, ya menuju kesuksesan. Kalau aku gitu sih nanggepinnya. Kalau kakak gimana? Kalau aku sendiri, kalau aku boleh jujur, aku dari background keluarga yang cukup mapan. Dari kecil, tapi pas aku udah mulai besar ini, aku kan terbiasa dimanja ya waktu kecil. Jadi aku agak kurang struggle. Waktu awal-awal aku beranjak dewasa tuh, sekitar aku kuliah ya, itu kan mulai cari kerja tuh setelah selesai kuliah. Itu agak susah sih untuk memilih pekerjaan yang cocok buat aku. Karena kan aku sendiri juga kadang masih ya ada rasa egois sedikit. Karena kan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kantor yang baru gitu ya. Jadi aku memang mau nggak mau dituntut untuk bisa bekerja keras, terus bisa adaptasi dengan lingkungan sekitar dan lain-lain. Menurut aku di situ sih bagian yang paling struggle dan challengingnya buat aku sih. Karena aku terbiasa dari dulu kecil itu apapun selalu ada gitu kan. Mak minta ini ada. Beda Manja nggak sama banget. aku, Kak? Parah, gue spoiled banget waktu kecil gitu. Oh, aku bener-bener dimanja. minta jajan. Ya udah dibilang, "Bang, nggak dijual kan Bang mainannya, Bang. Bang, nggak dijual kan esnya, Bang. Nggak jual kan Ya aku kan Bang Allah. esnya, Bang." Gitu. Jadi kita udah bertolak Nyari belakang gratisan nih. ya, Bun. Masalah masa kecil. Jadi aku Tapi minta nggak apa-apa mainan. loh, lu sekarang udah sukses ya kan, udah hebat. Belum Semua lah, Kak. orang pasti udah Pelan-pelan bangga lah, banget Kak. deh. Ya itu, privilege-nya tuh karena kemiskinan. Jadi punya, aku tuh istimewa rasanya tuh terlahir orang susah. Jadi ketika kawan-kawan aku minta duit ada, aku kan harus kerja tuh Kak. Jadi secara nggak langsung, dulu mungkin aku ngeluh ya. Di saat orang lain itu nongkrong malam-malam, pacaran gitu-gitu lah. Walaupun dulu aku pacaran tapi nggak bisa menikmati gitu kan. Jadi malam-malam pulang, begadang, bisa nongkrong di kopi shop gitu kan. Nah kalau aku nih nggak bisa Kak. Karena aku harus tidur
tidur cepat untuk kerja paginya, untuk punya udah duit. kerja. Umur berapa itu kira-kira Itu tuh? masih SMP, Kak. Oh, SMP. Iya, jadi harus gitu tuh. Tapi sekarang aku bersyukur. Secara nggak langsung itu baiki mental aku gitu. Jadi kalau kita mau usaha ya harus kalau kita mau punya duit ya harus usaha gitu kan. Nah, sekarang maksudnya gini, teman-teman aku lagi sibuk cari kerja atau apa gitu kan, lagi bingung nih gimana. Ya masih bingung lah gimana caranya berbaur sama kawan-kawan gitu kan. Apalagi kalau misalnya tempat kerjanya itu udah di lingkungan yang baru, gimana cara sama atasan, sama bawahan gitu. Nah, aku udah mulai bisa nih menyesuaikan dirinya. Jadi aku secara nggak langsung ada satu langkah yang dulu mereka ya senang-senang, aku udah mulai ngalami, sekarang mereka bingung, aku udah mulai bisa menyesuaikan gitu. Jadi punya Ketinggalan jauh ya mereka ibaratnya. Iya, jadi udah ya. punya itu sih gitu. Dulu pernah ngerasain susah, sekarang ya bersenang-senang ya kan. Dulu Iya, udah pernah nggak senang-senang sih sebenarnya. Cuma setidaknya hidupnya lebih baik. Iya, setidaknya taraf hidupnya lebih terjamin ya. Alhamdulillah, iya. Lebih finansialnya lebih oke, Iya, mapan. itu dia. Oke. Memang pepatah bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian itu memang real, Kak. Iya. Itu memang real, karena aku juga ngalamin gitu. Kalau kakak kan bersenang-senang aja. Iya nih, Nggak ada kayak sampai sakit-sakit sekarang deh. Dia dari kecil enak kali hidupnya katanya. Tapi mulai pas cari kerja kan udah cari duit kan udah mulai susah tuh ya. Iya. Jadi aku mulai ngerasain kalau misalkan mau spending money atau earning money itu harus benar-benar di ini dulu seleksi keperluan yang lagi butuh tuh kira-kira Iya, apa. Jadi harus benar-benar di ini lagi sih di gitu. Oke, mantap. Tuh dari aku sama kakak ini. Oke. Next. Siapa yang ngambil nih? Aku Kayaknya ya? kamu deh. Oke. Iya. Terlahir di keluarga seperti apa kamu? Ini kan udah dibilang Udah tadi barusan. Nggak visioner ini. Skip dulu kali. Terlahir di Mirip-mirip. keluarga seperti apa kamu? Apa kamu merasa beruntung menjadi bagian dari keluargamu? Ah, itu Kak. Tapi nggak apa-apa, nih kita bahas lagi aja. Oke. Gimana tadi pertanyaannya? Terlahir dari keluarga seperti apakah kamu? Apa kamu merasa beruntung menjadi bagian keluargamu? Aduh, gimana ya? Agak sensitif ya pertanyaannya. Oke. Tadi kan lu, tadi lu sempat nyinggung ya bro, mana tisunya boleh deh, taruh aja tengah. Tadi kan lu sempat nyinggung soal lu broken home juga. Kalau gue pribadi sih, gue nggak broken home, cuman kayak keluarga gue kayak toxic family trait gitu sih. Mungkin yang kayak di rumah biasanya selalu ribut gitu ya, hal-hal yang kecil jadi besar. Terus kayak itu jujur aja kayaknya mengganggu mental illness gue juga sih. Karena kan sebenarnya kan keluarga itu harusnya memberikan kita rumah ya yang nyaman, terus perasaan yang apa ya, yang merasa welcome gitu ya di rumah harusnya kan seperti itu. Cuman ya kalau misalkan keadaan ini terus berulang, udah gitu kan pasti semua anak-anaknya menjadi stres ya kan, frustasi gitu sih, nggak bisa berkembang seperti anak-anak lainnya. Udah gitu di rumah rasanya nggak nyaman ya kan? Iya kayak di neraka bro, gila panas gue di rumah. Iya. Gitu sih. Ya udah. Terus, udah lah, yuk pulang. Udah siap kan? Iya, udah. Udah yuk pulang. Enggak, udah. Ini kalau sedih-sedihnya aku males gak bahasnya. Kak. Soalnya kalau keluarga aku itu Kak, ya keluarga harmonis, cuman nggak semua orang mau hidupnya itu ibaratnya bapaknya broken home ya kan. Nggak mau lah, kakak juga nggak mau kan. Nggak mau sih sebenarnya sih. Bapak pisah gitu kan. Ya terlampau dari masalah kecil atau besar ya nggak mau pisah lah gitu. Masa mak bapak pisah gitu nanti nikah lagi sama orang lain kan nggak seru ya kan. Kamu anak tunggal lagi apalagi ya? Aku apalagi anak tunggal Kak. Aku gitu punya kan. adik satu sih kalau aku. Kakak. Aku paling gede iya, cewek cowok. Mana Kak adik kakak? Adik aku, iya dia masih kuliah. Enggak kakak bawa di situ? Enggak ada. Sendirian. Pakai ditanya, gue nengok lagi. Ayo, Kak, kami ada surprise, Kak. Nggak masa. Mari kita panggil Kak, ada kakak ini. Disayurin ntar gue sama dia. Enggak, jadi ya Lanjut. Ya itu Kak, sedih lah punya keluarga yang pisah, tapi di balik kesedihan itu punya satu ini sih. Jadi kayak nggak semua anak broken home itu ibaratnya punya mental yang lemah gitu Kak. Jadi ya karena faktor lingkungan juga kan banyak juga faktor lingkunganku di kampung, di rumah gitu kan, yang buruk ada yang baik. Jadi karena faktor broken home, jadi aku mikir nih, kalau misalnya aku ikut buruk, wah ini derajat keluarga nggak bakal bisa keangkat nih. Iya. Jadi aku lebih memilih ke lingkungan yang baik lah gitu kan, yang positif lah. Jadi aku harus bisa nyesuaiin diri lah. Aku nih orang nggak punya, apalagi mak bapak udah pisah gitu kan. Aku harus punya satu tekad gitu kan supaya bisa jadi orang punya lah ke depannya gitu kan. Jadi aku pilih jalur positif dan ya pastinya aku bangga lah terakhir dari keluarga itu, karena kalau nggak dari keluarga itu mungkin ya aku nggak lahir Kak. Iya kan? Kita harus merasa bersyukur juga ya. Kita harus bangga mau bagaimanapun kalau nggak ada orang tua kita nggak akan ada di sini sekarang. Iya, terlepas dari masalah yang besar ataupun kecil gitu kan.
mantan orang tua tuh nggak ada, mantan anak tuh nggak ada. Mungkin mantan istri ada ya kak, mantan saya pacar. pernah lihat ada. kutipan ini di Mario Mana. Iya, tapi mantan Pernah anak, denger. mantan orang tua tuh nggak ada. Ya aku juga ngikutin itu sih kak. Jadi itu. Baca-baca dulu ya. Iya. Apa kamu pernah insecure? Apa yang membuatmu insecure kira-kira? Insecure. Yoi. Iya, pasti semua orang mungkin pernah kak merasa insecure. Ya nggak tahu lah ya. Dari kalau segi apa nih insecure-nya? Apakah mungkin body shaming atau gimana? Kalau insecure Kasta-kastaan? aku, ya itulah terlahir dari orang yang nggak punya pasti insecure pada saat dulu lah ya pasti yang dulu. Pada saat sekolah, pada saat kerja ya kalau misalnya nongkrong reunian belum punya apa-apa. Hidup itu cuman dihabiskan untuk kerja pulang, kerja untuk pulang, pulang untuk kerja. Jadi bangun untuk kerja, pulang untuk tidur. Jadi dengan dibandingin sama kawan-kawan yang bapak mamanya ada, punya lahan banyak gitu kan, punya beberapa bisnis gitu kan. Jadi dia kan bisa kuliah ke luar negeri, dia bisa kuliah di universitas yang tinggi. Sedangkan aku tuh nggak bisa gitu. Kerjanya itu ibaratnya nyari duit ya cuma untuk makan gitu, nggak bisa punya mimpi besar. Tapi aku nggak takut untuk bermimpi kan. Tapi ya itu insecure-nya di situ. Kok aku ya nggak punya apa-apa. Yang terakhir ngerasa minder sendiri. Mereka yang banding-bandingin gitu kan. Aku punya ini loh, aku bentar lagi mau punya ini loh, gini. Nah, akhirnya ya cuman bisa diam dan ngalihin topik gitu. Karena memang nggak bisa ada yang dibanggain, cok gitu. Jadi ya itulah insecure-nya gitu. Kok kakak insecure-nya? Tanya aku bingung sama kakak nih. Kakak kan keluarga ada. Insecure orang yang keluarganya berada tuh dari apa sih? Ya kan? Sebenarnya ya. Kalau Apa personally insecure-nya? yang aku alamin, dulu aku curhat nih ya, aku dulu pernah, gemuk banget. Kayak berat aku 90 kilo, terus aku dibully waktu SMP. Jadi kalau sekarang kan aku udah ngerti cara merawat diri ya sebagai perempuan sebetulnya gitu. Berarti body shaming ya? Iya, body shaming Oke, itu oke. paling parah banget sih menurut aku Oke. tuh paling ngebully banget dan itu bikin mental kita tuh breakdown Oke. banget. Itu waktu aku SMP sih kira-kira. Itu sempat kayak dikucilin juga di lingkungan sekitar gitu kan. Jadi bahan-bahan ledekan ya? Bahan Sama kawan-kawan olok-olokan, cemooh segala Iya, macam iya, bete iya, sih iya. digituin. Jadi kayak minder juga, ya gimana ya? Jadi korban bully lah jatuhnya kan? Iya betul, tapi sebenarnya orang anggapnya bercanda, cuman gue kan baper banget ya orangnya. Iya, iya, Jadi iya, gue iya. aduh bete gue jadinya mau ke sekolah digituin. Gitu sih. Oke, aku bacain pertanyaan untuk kakak aku, ya kan? Aku kan? Iya Oke. kamu. Apa kamu sudah merasa cukup dan bahagia dengan kehidupan saat ini ya? Apa itu? Gimana ya? Dalam taraf apa dulu nih? Kesejahteraan ininya ya, finansial atau apa? Bahagia dengan kehidupan saat ini. Ya pokoknya kakak, sekarang ini kan masih hidup kan? Iya. Kakak masih hidup nggak kak? Masih dong. Nih, kakak halo. ini masih hidup. Maksudnya sudah cukup dan bahagia belum sampai ke titik ini gitu. Gimana ya? Aku sih sebenarnya satu impian aku karena mungkin aku belum melangsungkan pernikahan ya. Iya. Insya Allah secepatnya lah gitu. Ya, Kita itu aja doain ya sih. kawan-kawan ya. Amin. Semoga kakak kita yang di samping cepat Samping. mendapatkan jodoh. Ya kan betul kan di samping Iya, Kak? iya, Kalau gua di di atas kakak samping. betulan genteng nggak? Semoga kakak di samping cepat melangsungkan pernikahan Amin. dan dikaruniai anak yang lucu-lucu. Amin. Ya, makin Thank sukses you banget bersama suaminya ke depan, tidak ada perpecahan sama sekali. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Udah kayak nikah beneran. Iya. Doanya. Kak, Kak, ini doanya kalau yang nonton rame ngamini semua. Kak. Dijabah ya sama netizen Iya, ya. kita nggak tahu Kak. Amin, Oke. amin, Amin. katanya. Amin. Oh berarti karena itu ya, karena belum nikah jadi kayak Iya. ada yang kurang nih satu Soalnya gitu aku ya? tuh kadang suka iri ya ngeliat teman-temanku tuh udah pada nikah, terus mereka udah punya anak ya kan. Iya. Kayak gimana gitu perasaan aku kayak aku juga pengen gitu, sedih kan. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku ya udah bersyukur lah Kak. Bersyukur kali Kak aku Kak. Bersyukurnya gimana tuh? Iya. Deskripsikan. Bersyukurnya aku di tahun lalu aku di detik ini masih karyawan Kak. Karyawan di salah satu minimarket. Oh ya? Iya. Jadi masih karyawan lah gitu. Dibandingkan hidupku yang sekarang ya sudah alhamdulillahnya udah merasa lebih baik dan ya dulu yang dikucilkan sama pihak keluarga gitu kan, sama tetangga-tetangga, sama orang-orang gitu kan, akhirnya bisa ngebuktiin bahwasanya anak yang broken home nih yang dulu bangun pagi gitu kan, akhirnya bisa ngebuktiin nih sama orang-orang, wah dia memang bisa nih gitu. Jadi ya udah bersyukur lah, aku nggak bisa bilang ya, pokoknya Oke. simpelnya orang yang nggak punya tiba-tiba ngewujudin mimpinya dengan nyaring semua komentar negatif dan ngebuktiin sama mereka gitu. Gitulah, simpelnya gitu. Jadi udah merasa bersyukur lah sampai di saat ini gitu. Oke.
Next. Next, kakak lah. Aku ya. Oke. Apa hal terberat yang pernah kamu alami dan bagaimana kamu melaluinya? Hal terberat? Wah, terberat. ini Laluinnya gimana? kakak dulu mungkin mau masuk sekolah udah tinggal ngomong sama bapak kakak kan. Gue gak Kak, nyogok aku mau ya. sekolah nih, Masih Pak, modal mau otak sekolah. ya, mohon maaf deh. Enggak, mau sekolah. Aku dulu kak, mau Iya, iya. sekolah. Mamaku sampai jadi di TKI kak. Serius? Untuk nyekolahin aku, iya. Aku Ya ampun, sampai bela-belain kerja, banget ya. kerja di pasar jam 3 pagi untuk bisa sekolah tuh kak. Untuk bisa punya uang jajan sendiri. Iya itulah masa-masa sulit yang aku alami selama 3 tahun untuk tamat sekolah. Itu dia yang aku, yang ngerasa, ih. Waduh, itu semua itu dari 3 tahun tuh yang insecure di situ. Orang lain enak-enak, awak enggak. Itu tadi kak. Ini Awak. dikena ya. Iya, iya. Itu dia. Jadi sekarang ya udahlah, itu cukup diingat dan dijadikan kenangan. Itu kenangan terindah juga tuh dalam hidup tuh kan. Jadi ya itulah kak. Oke deh. Kalau aku nih ya, ceritaku masa-masa sulit itu waktu awal pandemi, ingat nggak sih waktu 2 tahun lalu? Oke. Itu bener-bener sih aku mengalami financial breakdown juga ya di keluarga aku ya. Karena kan banyak usaha-usaha semua bangkrut dan segala lain sebagainya, dan ya apartemen terus tempat tinggal aku kan ada penyewaan gitu ya, apartemen dan kos-kosan itu tuh semua orang pada hengkang gitu kan dari tempat properti ini. Itu cukup struggle juga sih, dan itu masih sampai sekarang karena berdampak banget ya sama ekonomi kita gitu. Dah kak. Belum, tar dulu. Kakak lama kali. Macam nyoblos caleg. Namanya juga kakak. perempuan, mikirnya lama. Gini, aku udah. Udah ini aja. Oke. Udah, oke, mantap. Oh, taruh di situ dulu ya. Oke, jadi kakak bisa Sini ya. bantu buka ya. Oke. Ya. Terus nanti kalau udah dibuka Tiraya bisa saling. Kok gue deg-degan? Oke. Saling kenalan nih. Iya dong. Oke. Buka tirai aja kan, jangan buka apa-apa kan. Iya ngaco. Nggak, Cece, bercanda, Gue deg-degan Cece. nih, gue deg-degan nih. Sampai keringetan. Pelan-pelan aja kak bukanya. Buka ya. Ya. Bismillah. Aduh kakak. Demi apa? Ini bukannya Paris Binjai. Salam Binjai Salam, bukan Kak, sih? dari Binjai. Oh my god. Aduh. Nggak nyangka. Hai. Kakak ini rupanya. Halo, aduh, Kak. akhirnya ketemuin real person Iya, loh. akhirnya ketemu. Ini Salam Binjai yang itu ya? Iya kak. Nonjok-nonjok pohon pisang sampai tumbang. Sampai tumbang. Gue takut ya. Enggak. Enggak, aku enggak suka mukul orang kak. Kita harus selfie bareng sih. Kita CS kali tadi ya. Iya. Baru ketemu. Ada satu kartu terakhir kak. Oke. Aku yang baca nih? Boleh. Siap. Anggaplah kamu seorang motivator. Pesan Oke. apa yang ingin kamu bagikan ke teman bicaramu? Oh, gue udah nulis tadi. Ke kakak ini. Lu dulu. Iya. Kemana aku? Ke netizen, ke mana? Oh, aku buat aku. Oh, tentang Oke. obrolan tadi. Jangan pernah overthinking soal hidup lah kak. Wih. Ya kan? Kena banget, kena mental. Iya. Jadi Aduh. karena hidup gak ada yang tahu kan kak. Jadi Betul. aku aja bisa ubah drastis karena ya itu punya berusaha dan diangkat faktor luck tadi gitu. Pokoknya kakak jangan Iya. kebanyakan mikirin hidup ke depan lah. Slow man. Betul sekali. Tapi Nah, harus bro. dipikiri. Tapi ya jangan sampai kita ya bingung sesaat gitu kan. Ya itu. Kalau dari gua ke lu nih ya. Iya. Menurut gue sih no matter where you came from, what you did, ngerti kan ya? Yaudah, gue yang Indonesiain aja. Indonesia aja. Kayak nggak peduli dari mana asal lo, udah Iya. gitu lo apapun yang pernah lo perbuat, dosa lo atau apapun itu kan hanya di masa lalu ya. Dan pokoknya gue intinya pengen bilang aja sih kalau lo pasti bisa berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Wis, siap. Gitu sih. Makasih kakak. Terakhir tadi kak penilaian. Oke, penilaian. Oh, penilaian. Kak. Apa nih? Ditunjukkan satu sama Apa lain. nih? Aku betul semua, Bo. Aku betul semua. Dan kenapa nulis itu? Nih aku dulu ya. Oke, Kakak. Menurut gue Oke. Paris itu orangnya atraktif, Oke, friendly, terus oke. dia rumpi banget Iya, orangnya. gila. Cocok sih ngobrol sama dia, bestie banget ya. Baik hati dan low profile loh orangnya Oke. loh. Dia sekarang udah jadi public figure, tapi dia Oke. masih humble ya. Aduh, masih terima mau ngobrol kasih, Kak. sama orang-orang biasa kayak gitu. Aduh, enggak. Kita sama Kalau nih, Kak, semua, iya. Kak. Kalau lu Beda. gimana? Kalau aku baik, kakak ini baik. Friendly Iya. cantik. Kok lu tahu sih lu belum buka tirai? Iya, enggak tahu. Feelingku bilang kakak ini cantik, sumpah nih. Ya ampun. Baik, friendly, cantik. Terus ada gue kayak tante gak sih? Enggak ya? Enggak. Kan jago aku kan, betul nih. Nih, tuh bapak kalian lagi.
Salpok kameranya Ki. Aduh, wah akhirnya. Oke. Oke. Yeay, Oke, thank you. makasih.